Oke, di video kali ini gue mau bahas parfum lokal lagi. Salah satu dari brand makeup roll over reaction, yaitu Alchemist. Penasaran kayak apa? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Ini dia disclaimernya. Ya, itu dia disclaimernya, tanpa panjang lebar. Yuk kita bahas. Halo, balik lagi sama gue Hendry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Ya, di video kali ini tuh gue mau bahas salah satu parfum yang beberapa waktu lalu tuh cukup heboh ya. Parfum itu namanya Alchemist. Dia dari brand makeup yaitu Roll Over Reaction. Gue nggak tahu produk makeupnya seperti apa, tapi katanya sih bagus banget. Jadi gue penasaran dan gue kemudian beli beberapa parfum dari mereka. Gue belinya pun nggak sekaligus satu persatu karena beberapa varian waktu itu habis, jadi gue beli powder room dulu, yang ini dulu, yang itu dulu, baru akhirnya semua empat-empatnya ada dan akhirnya gue bisa review. Jadi seperti apa parfumnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, gue punya Alchemist Powder Room. Ya, ini yang nomor 1, dia ada 4 varian dan dia ada tulis tuh nomornya 1, 2, 3, dan 4. Aromanya itu segar, clean, jadi kayak white linen ya, jadi kayak spray baru dicuci, aromanya bersih banget, musky juga. Di sini ada balutan sedikit nuansa manisnya dan juga ada sedikit balutan nuansa aroma deterjen menurut gua. Buat gua ini aroma yang sangat-sangat soapy banget. Jadi sabunnya begitu berasa ya, dan juga nuansanya sangat-sangat bersih gitu. Ini katanya mirip banget dupe-nya sama parfum niche Byredo Blanche yang putih. Jujur gue belum pernah nyoba Blanche itu kayak apa, tapi gue punya salah satu dupe-nya Blanche yaitu H&M Above the Clouds. Itu aromanya mirip banget, jadi memberikan kesan efek yang bersih, yang putih, dan juga agak terang gitu ya. Jadi mungkin aja ini parfumnya mirip banget sama Byredo atau juga bisa terinspirasi dari parfum tersebut ya. Menurut gue ini parfum yang aromanya unisex, jadi cewek cowok bisa pakai. Cocok untuk umur 18-30 tahun, buat gue ini lebih masuk ke arah casual ya, jadi buat siang hari. Buat kalian jalan-jalan, hangout sama teman, atau ada kegiatan kayak nge-gym atau jalan-jalan ke pantai. Jadi buat kalian yang ingin nuansanya bersih, clean, dan juga fresh, kalian bisa coba lirik parfum ini ya. Untuk harganya dan juga performanya gue akan bahas di akhir video, karena keempat parfum ini menurut gue mirip-mirip semua sama ya. Oke, next di nomor 2 ada Pink Laundry. Ketika gue sniff parfum ini ya, Pink Laundry ini tuh enak banget. Terus gue di-share sama temen gue, Hen, lu inget nggak kira-kira ini parfum apa? Gue mikir terus, tapi memang agak familiar sama parfum yang gue suka. Nuansanya itu ada rose-nya, ada sedikit nuansa leathery dan manis, agak Arabic sedikit ya menurut gue. Terus gue mikir-mikir, ini aromanya apa ya? Temen gue bilang, mirip nggak sama MFK Oud Silk Mood? Dan gue baru tahu, oh iya ya, mirip juga ya sama ini, nuansa-nuansanya ada ke sana gitu. Jadi buat gue ini tuh aroma yang pleasing menurut gue, aroma yang elegan. Tapi ada beberapa temen gue yang ketika nyoba ini dia bilang, gue nggak suka Hen karena aromanya terlalu daring, terlalu menantang, kayak agak timur tengah gitu. Tapi gue personally, gue sangat-sangat suka karena gue suka banget Oud Silk Mood, yaitu oudnya woody, agak kering gitu ya, terus ada balutan sedikit rose-nya, ada juga menurut gue nuansa leathery-nya, dan sedikit manis ya. Jadi buat gue ini aromanya sangat-sangat elegan dan juga mewah gitu ya. Buat gue ini aroma yang cocok untuk umur 25-35 tahun ke atas. Formal lebih masuk di acara malam hari, buat kalian dinner, meeting, kondangan. Jadi yang rapi pakaiannya atau juga black suit itu lebih masuk sih ke aroma ini. Buat gue aroma yang elegan, yang enak, tapi ada baiknya kalian sampling dulu karena ini nggak semuanya suka ya aromanya. Tapi gue sendiri sangat suka parfum ini karena ada nuansa Oud Silk Mood-nya yang gue suka banget. Jadi menurut gue ini sebagai alternatif yang murah. Next di nomor 3 gue punya Got My Mojo Back. Ini tuh parfum yang menurut gue nuansanya lebih ke gourmand ya. Jadi fruity, manis, sweet, ada balutan sedikit vanilanya juga. Tapi menurut gua ini lebih ke
fruity-nya lebih dominan. Ini tuh kayak manisan mangga menurut gua. Jadi aroma fruity yang mangga, yang sweet, agak sedikit milky lactonic. Ngingetin gua juga sama parfum dari Xerjoff yaitu Cruz del Sur tuh ya nuansanya agak kesana yang gourmand, terus ada mangganya, ada fruity-nya, ada milky, silky, yang lumayan lembut gitu ya. Ini tuh cocok banget dipakai umur 18-30 tahun. Aromanya sangat-sangat cheerful menurut gua. Cocok untuk di malam hari ya, lebih masuk. Nuansanya casual atau enggak formal juga bisa, tapi formalnya yang agak santai gitu, yang pakai kemeja, pakai dress santai gitu. Itu lebih masuk ke sana sih. Buat kalian hangout di malam hari, nongkrong sama teman, jalan-jalan, clubbing, ini aromanya masuk sih. Dan menurut gua ini aromanya cukup enak dan tentunya juga pleasing. Terakhir di nomor 4, gue punya Home Garden. Ini tuh aroma yang seger menurut gue, tapi segernya lebih ke green ya. Jadi nuansanya hijau, agak sedikit dewy juga, jadi kayak aroma embun gitu ya. Sedikit fruity juga dan ada balutan sedikit nuansa yang manis juga di sini. Ini tuh aromanya buat gua effortless ya. Jadi buat sehari-hari tuh enak banget. Yang buat kalian simple, gampang kalau mau pergi langsung pakai parfum, nggak perlu mikir. Nah, ini salah satu parfum yang menurut gua cocok sih ke sana. Aromanya juga gampang diterima, seger, fresh, pleasing ya. Nggak terlalu boring, tapi emang ini bukan aroma yang unik ya. Kembali ini cocok banget untuk kalian yang umurnya 18-30 tahun. Jadi buat kalian kuliah, hangout, atau jalan-jalan, ini easy to wear banget aromanya. Cocok di siang hari, casual juga masuk, formal juga masuk, tapi kembali formal yang santai ya menurut gua. Untuk office sense juga ini masuk. Jadi buat kalian yang cari parfum yang gampang, nggak mau ribet, kalian bisa coba parfum ini. Oke, sekarang gue mau bahas harganya. Harganya itu semua di angka 200.000 aja untuk per 50 milinya ya. Kemudian untuk performanya menurut gue ya gue bisa dapat 3-4 jam lah maksimum. Oh iya, dan juga gue mau sedikit membahas packagingnya ya. Itu packagingnya kayak gini, perinan gitu, kartonnya tipis. Kalau kalian buka, tuh dalamnya ada boxnya lagi di dalam, seperti ini. Baru kalian dapetin parfumnya. Buat gue sih parfumnya di dalam ini cukup aman ya, dan juga boxnya lumayan tebel nih yang dalamnya. Kalau luarnya sih agak tipis. Gue lihat di website mereka, di e-commerce dan juga di outletnya mereka memberikan garansi selama 1 minggu kalau misalnya ada cacat produk. Jadi kayak misalnya spraynya bermasalah, mampet, atau juga rembes, itu kalian bisa klaim selama dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, gue juga mau kasih lihat sedikit ada perbedaan label ya di sini. Jadi yang sebelah kanan gue, labelnya sekarang printnya tuh lebih glossy gitu, si Got My Bojo Bag ini. Karena gue terakhir dapat dia sekitar beberapa hari yang lalu. Kemudian yang Home Garden ini tuh labelnya masih kayak kertas gitu. Jadi kayaknya gara-gara kemarin sold out, terus mereka rubah sedikit labelnya. Buat gue sih nggak ada masalah ya. Cuman ada salah satu parfum yang Powder Room dulu gue beli itu, dia pakai label kertas dan agak rembes. Jadi gue pakai terus, dia lama-lama ngalir gitu ke bawah. Jadinya labelnya agak sedikit luntur gitu. Tapi overall sih gue cukup puas, sprayernya juga bagus, distribusinya cukup kenceng ya. Dan menurut gua parfumnya tuh ini sedikit oily ya. Jadi kalian bisa lihat ini tuh bubble-nya lama hilangnya gitu. Karena cukup oily dia. Kalau yang alkoholnya banyak biasanya bubble-nya cepet banget hilang. Mungkin itu sengaja biar performanya jauh lebih tahan lama gitu. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua untuk parfum lokal ini di harga 200.000, kemudian juga aromanya cukup enak, performanya juga cukup bagus di harganya ya. Untuk clone beberapa parfum ternama buat gua sih ini is a good deal ya. Blendingannya cukup bagus, nggak terlalu lari-lari, dan juga bindernya menurut gua ini nggak mengganggu ya. Ada beberapa parfum lokal yang menurut gua bindernya itu mengganggu, jadi kayak campurannya untuk ngikat aromanya itu agak metalik, jadi mengganggu aroma aslinya itu sendiri. Dengan 4 parfum ini paletnya lumayan luas ya. Kalau kalian mau fresh ada, buat kalian yang suka manis ada,
ada. Buat kalian yang pengen elegan dan juga sedikit serius juga ada. Buat kalian juga yang mau aroma yang bersih, ini juga ada. Jadi lumayan mencakup genre-genre yang biasanya banyak dicari. Menurut gue sih parfum ini layak untuk dikoleksi ya. Oke, itu aja pembahasan kita di video kali ini. Gue mohon maaf bila ada kata-kata gue yang kurang berkenan dan juga kekurangan dalam video ini. Gue sangat-sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!